Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rakib Rahmadani, Eka Pradana, NIM 182104231. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tugas saya dari mata kuliah Aspek Hukum Jasa Konstruksi tentang contoh kasus pelanggaran terhadap aturan praktik, larangan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Langsung saja kita masuk ke materi. Yang pertama yaitu pengertian. Yang dimaksud oleh persaingan usaha tidak sehat adalah suatu persaingan antara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara yang tidak jujur atau dengan cara melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Pelaku usaha setiap orang, satu ataupun badan usaha baik yang terbentuk badan hukum atau tidak, yang didirikan atau berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah Republik Indonesia yang menyelenggarakan berbagai kegiatan dalam bidang ekonomi. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Pasal 1 Butir 1 Undang-Undang Anti Monopoli. Monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh suatu pelaku atau suatu kelompok usaha. Persaingan usaha tidak sehat atau curang adalah suatu persaingan antara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa dilakukan dengan cara melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Asas dan tujuan monopoli dan persaingan usaha. Yang pertama yaitu asas. Pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum. Adapun tujuannya yaitu Undang-Undang Persaingan Usaha dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang bertujuan untuk memelihara pasar kompetitif dari pengaruh kesepakatan dan konspiratif yang cenderung mengurangi dan atau menghilangkan persaingan. Kepedulian utama dari Undang-Undang Persaingan Usaha adalah promoting competition dan memperkuat kedaulatan konsumen. Adapun jenis persaingan usaha yang tidak sehat, secara garis besar, jenis persaingan usaha yang tidak sehat yang terdapat dalam suatu perekonomian pada dasarnya adalah yang pertama yaitu kartel atau hambatan horizontal, yang kedua perjanjian tertutup atau hambatan vertikal, yang ketiga itu merger, dan yang keempat yaitu monopoli. Dalam ketentuan pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Persaingan usaha yang tidak sehat adalah persaingan antara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha dan akan melahirkan monopoli. Bagi para ekonomi, definisi monopoli adalah suatu struktur pasar di mana hanya terdapat satu produsen atau penjual, sedangkan pengertian monopoli bagi masyarakat adalah adanya suatu produsen atau penjual yang mempunyai kekuatan monopoli apabila produsen atau penjual tersebut mempunyai kemampuan untuk menguasai pasar bagi barang atau jasa yang diperdagangkannya. Adapun tujuan dilarangnya kegiatan monopoli dalam persaingan usaha tidak sehat sesuai pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 disebut sebagai berikut. Yang pertama yaitu mencegah praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha. Yang kedua, terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha. Yang ketiga, menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dan yang terakhir yaitu mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui peraturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha. Adapun contoh kasus dari pelanggaran praktek monopoli yaitu dari PT Konj South Kalimantan Semen dinilai dengan sengaja menurunkan harga semen atau jual rugi untuk menguasai pasar.
terbuktinya monopoli, perusahaan semen ini didenda KPPU sebesar 22 miliar rupiah. Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU kembali menyelesaikan perkara persaingan usaha. Kali ini KPPU menjatuhkan hukuman denda sebesar 22 miliar rupiah kepada PT Konsort Kalimantan Semen atau Konsort Kalimantan Semen menjadi terlapor dalam perkara nomor 3 KPPU L/2020. Anak perusahaan asal semen Cina ini terbukti melakukan monopoli dan dinyatakan bersalah karena melanggar pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat atau Undang-Undang Anti Monopoli. Adapun aturan yang dilanggar yaitu pelanggaran yang dilakukan Konch adalah terkait penjualan semen jenis Portland Composite Cement atau PCC di wilayah Kalimantan Selatan, sehingga hal ini dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Putusan dibaca oleh Majelis Hukum UKAI Karyadi sebagai Ketua Majelis Komisi, Kodrat Wibowo dan Haris Agustiono masing-masing sebagai anggota Majelis Komisi secara daring pada hari Sabtu. Adapun pelanggaran tersebut, Konch dijatuhkan denda sebesar 22 miliar 352 juta rupiah. Kasus ini bermula dari laporan publik. Dalam laporan publik tersebut diduga adanya pelanggaran pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Khususnya terkait upaya jual rugi dan atau penetapan harga yang sangat rendah oleh Konch dalam penjualan semen PCC di Kalimantan Selatan. Adapun dampak yang ditimbulkan yaitu berdasarkan proses persidangan yang mulai digelar pada tanggal 23 Juni 2020 tersebut adalah alat bukti yang diperoleh Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU menyimpulkan bahwa Konch telah melakukan jual rugi pada tahun 2015 serta menetapkan harga yang sangat rendah pada tahun 2015 sampai 2019. Hal ini dapat menyingkirkan atau mematikan usaha persaingan di pasar Indonesia. Bersangkutan dengan hal tersebut menyebabkan terjadinya praktik monopoli atau persaingan usaha yang tidak sehat. Baik, mungkin sekian penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.